Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrak belajar. Nah, adik-adik, perkenalkan nama Ibu. Adik-adik bisa memanggil saya Bu Intan ya, atau Bu Iva seperti itu. Nah, namun yang biasa menjadi sapaan saya adalah Bu Intan seperti itu. Nah, untuk khusus pertemuan ke-1 dibahas adalah kontrak belajar. Nah, apa sih sebetulnya kontrak belajar itu? Kemudian bagaimana nanti sistem pembelajaran darinya seperti apa? Nah, di kontrak belajar ini kita akan bahas secara mendetail lebih lanjutnya ada pada slide berikutnya seperti itu. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Bu Intan. Saya tinggal di perumahan Taman Citraloka ya. Taman Citraloka itu dekat dari Jalan Keranji di rumah 3. Nah, ketika adik-adik berada di Lempong Sari tentu saja itu tahu. Nanti kontak person yang bisa dihubungi, adik-adik bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Harapannya nanti ketika ada pertanyaan bisa menanyakan kepada saya. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi 085 74 kemudian 390 6310. Nah, ini nomor telepon yang bisa saya pakai di WhatsApp. Selain misalnya adik-adik memiliki kendala tidak bisa mengakses Office 365, adik-adik bisa menghubungi atau mengirimkan tugas melalui WhatsApp nomor ini. Oke ya, sudah. Kita akan bahas mengenai apa sih itu KI, kompetensi inti, dan kompetensi inti itu apa saja yang terdiri dari 4 aspek ya. KI 1 yaitu adik-adik di sini nantinya diharapkan dari kompetensi intinya bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, tentu saja agama Islam seperti itu. Bagaimana kita menghargai sebagai Muslim, ya, kemudian menghayati agama, pastinya dalam arti bentuk penghamalan, menghafalkan Al-Quran seperti itu. Kemudian KI 2 menghargai, menghayati perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan alam dalam jangkau pergaulan dan keberadaannya. Ini yang perlu saya tekankan adalah perilaku ini, ya. Pada aspek ini, nantinya meskipun adik-adik setoran via daring, saya percayakan bahwasannya untuk penyetoran ini meskipun nanti pakai audio ataupun pas ketemu tatap muka tidak menampakkan tampilan begitu ya, itu saya yakin dengan jujur, harapannya dengan disiplin seperti itu ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu, pengetahuan, teknologi, dan seni budaya terkait fenomena kejadian tampak mata. Apa itu kejadian tampak mata? Kejadian tampak mata, misalnya ada fenomena yang kita lihat kabar terbaru di lingkungan kita seperti itu. Kemudian mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah terkait yaitu surat Al-Baqarah, ada juz 30, juz 28, juz 29, baik secara mandiri dengan menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nantinya secara mandiri ya, adik-adik menghafalkan di rumah, kemudian setoran di via daring. Dan itu dilakukan secara mandiri, ya. Artinya tidak saya kemudian
terus-menerus ya memberikan arahan bagaimana cara menghafalkan, Tidak hanya itu selalu seperti itu, namun itu tetap dalam proses pendampingan seperti itu ya, adik-adik ya. Oke. Selanjutnya. Next. Nah, apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar yang ditempuh di sini adalah menghafal bacaan juz 30 surat An-Nas sampai dengan At-Takasur. Nah, ini untuk program 1 semester. 1 semester itu terdiri dari 6 bulan. Jadi 6 bulan ini adik-adik menghafal surat An-Nas sampai dengan At-Takasur sesuai dengan urutannya seperti itu, baik dengan sesuai dengan kaidah keilmuan yang sesuai dengan tajwidnya seperti itu ya. Oke. Kemudian kompetensi itu adalah sebuah kemampuan ya yang dimiliki nantinya, kemampuan untuk bisa adik-adik itu menghafal sesuai dengan kemampuan. Kemudian indikator. Indikator itu ada beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama kegiatan mendengar, kegiatan membaca, melafalkan, dan menghafalkan. Jadi tidak hanya menghafal saja, tapi sebelum menghafal itu ada kegiatan yang namanya kita mendengar dulu dari murotal, baik dari YouTube ataupun baik dari keilmuan yang nantinya adik-adik sudah dapat ataupun yang akan didapat dari berbagai sumber seperti itu. Kemudian membaca ini dalam arti dalam proses menghafalkan ya, karena tidak mungkin menghafal hanya sekedar menghafal saja tanpa membaca, tapi harus ada proses membaca itu. Baru ketika sudah membaca secara berulang-ulang, ada proses yang namanya melafalkan. Melafalkan tentu saja berbeda dengan menghafal. Jika melafalkan itu maksudnya adalah di sini dengan cara melafalkan, melihat tulisan seperti itu. Ketika misalnya sudah tidak hafal lagi, ada nggak begitu lancar misalnya ya, nanti lihat tulisan sedikit. Nah, itu melafalkan namanya seperti itu. Tapi kalau membaca itu persis melihat sekali. Oke. Nah, ini adalah kontrak belajar kita. Mungkin saya tidak memberikan tugas susulan, ada nantinya misalnya ketika ada PAT, misalnya saya tidak bisa memberikan tugas kepada adik-adik, sedangkan tugas itu kepada adik-adik itu adalah sebuah hak dan kewajiban, gitu, ada hak, ada kewajiban. Saya tidak bisa, kenapa? Karena alasan orang tua, misalnya ada yang meninggal dunia, kemudian sakit atau haji, atau ketika saya sedang berhalangan menikah seperti itu. Nah, kemudian adik-adik ini memiliki hak, beberapa hak. Haknya bisa memohon tugas tuh, saya buat ditambahi tugasnya, biar nanti nilai saya yang kurang, saya bisa mencapai nilai yang sangat memuaskan. Seperti itu. Itu adalah hak adik-adik untuk meminta tugas tambahan ketika ada adik-adik berhalangan hadir. Misalnya adik-adik tidak bisa mengerjakan tugas di waktu yang telah ditentukan. Misalnya 1 minggu tugasnya, kemudian selama 1 minggu itu misalnya adik-adik sakit. Seperti itu. Nah, nanti bisa memohon tugas tambahan sekiranya diperlukan seperti itu. Kemudian pengumpulan tugas portofolio proyek maksimal pertemuan ke-16 sebelum remediasi, kecuali tugas proses seminggu setelah pembelajaran. Nah, khusus untuk portofolio, karena tugas portofolio itu kan banyak ya, besar seperti itu, melibatkan clipping, kertas, dan lain sebagainya, maka saya memaklumi untuk proyek juga, nanti proyek berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, itu tidak hanya pada 1 pertemuan waktu durasinya, tapi beberapa pertemuan, yaitu pertemuan ke-16. Kemudian siswa berhak menanyakan hasil belajarnya. Boleh misalnya adik-adik menanyakan, Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu, saya disebutkan dari siapa, absen berapa, saya tanya, misalnya saya bermaksud untuk mengetahui hasil belajar saya. Nah, nanti saya lampirkan di situ, seperti itu ya.
Kemudian pembelajaran daring menggunakan Zoom atau Office 365. Nah, Office 365 ini silakan adik-adik sering-sering cek di content library. Saya tekankan cek di content library. Kenapa? Karena di situ semua materi ada di situ. Nggak mungkin ada di misalnya Facebook. Ya, saya katakan contohkan ada di Facebook. Ketika saya tidak menginfokan seperti itu, atau bisa menggunakan Zoom. Zoom itu ketika nanti ada pertemuan di mana tatap muka. Karena saya sebenarnya lebih nyaman pakai Zoom daripada Office 365. Kenapa? Karena kalau untuk Office 365 saya harus menggunakan handphone, dan sedangkan Office 365 itu ada sistem yang itu saya tidak yang itu saya tidak bisa masuk ke sistem itu karena loading tergabung cukup lama seperti itu. Kemudian ini ya, toleransi bergabung sebetulnya ada 15 menit. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan di luar dari itu, saya masih memaklumi. Oke, kehadiran diisi pada form atau grup WhatsApp atau grup yang telah disediakan guru. Atau formnya itu nanti formnya di ini, form yang dimaksud itu bukan Google Form ya, tapi form yang dimaksud itu adalah di collaboration space pada menu Office 365. Pada setiap pertemuan, ada pertemuan 1, pertemuan 2, isi sesuai dengan tanggal. Kemudian kehadiran ditulis langsung oleh siswa yang bersangkutan. Meskipun di sini saya tidak mengetahui secara langsung siapa yang mengisi, namun adik-adik tentu mengetik sesuai dengan nama Anda, misalnya hadir ini seperti itu ya. Apabila belum absen disertai alasan tertentu, tidak memiliki kuota saat itu, namun berkomitmen untuk mengisi absen ketika sudah memiliki kuota. Nah, misalnya hari ini tanggal 18, hari ini belum punya kuota, seperti itu ya. Nanti misalnya tanggal 19 boleh mengisi ketika sudah punya kuota dengan alasan mendesak seperti itu ya. Oke, tidak mengikuti KBM dianggap tidak hadir. Nah, kenapa? Karena rangkaian kegiatan pembelajaran itu dianggap hadir apabila mengetik hadir dan mengerjakan tugas. Tapi kalau misalnya tidak mengikuti gimana, Bu? Saya sudah menyimak materi, tapi tidak menulis daftar hadir. Apakah itu dianggap hadir? Ya, dianggap hadir. Hanya tinggal melengkapi daftar hadir seperti itu. Dan tugasnya diselesaikan. Oke, selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Apa sih tujuannya? Apa yang akan dicapai? Apa sih goalnya? Seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran apapun itu baik dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, jadi awal pembelajaran baik kegiatan awal maupun sampai akhir itu wajib diikuti. Adapun satu atau yang dua bolong itu akan menghambat dari sistem pembelajaran itu. Ya, jadi mohon diikuti semua wajib, dan itu bisa berdampak pada aspek penilaian seperti itu. Seluruh siswa wajib mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di sekolah sebagaimana ketentuan belajar. Nah, ketentuan belajar di rumah ya belajar di rumah, bukan di kafe ataupun bukan di misalnya tempat-tempat yang kurang diperkenankan seperti itu ya. Oke, kemampuan yang diharapkan peserta didik mampu membaca, mendengar, menulis, menghafalkan juz 30, Anas sampai dengan atas kasur, baik dan benar sesuai dengan kaidah yang tepat. Kaidah di sini maksudnya adalah kaidah tajwid ya. Kemudian, peserta didik dalam satuan jenjang pendidikan menengah menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ya, nantinya saya bisa menyampaikan pelafalannya dengan cara seperti ini. Kemudian, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan mengendalikan, berpikir, mengalah, menganalisis dalam ranah konkret lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya adik-adik bisa menemukan cara belajar yang tepat untuk bisa menghafal, itu sebetulnya ketika Anda bisa seperti itu artinya Anda memiliki kemampuan mengendalikan, berpikir, dan menganalisis ya bagaimana kemampuan menghafal di lingkungan sekitar. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menuntaskan kemampuan belajarnya sesuai dengan ketuntasan kriteria minimal, atau misalnya ketuntasan kriteria minimal ini diakumulasikan untuk
nantinya menjadi capaian nilai yang sebetulnya dengan nilai yang seharusnya. Jadi gini, misalnya KKM-nya 75, adik-adik bisa melampaui nilai itu, ya, nilai yang seharusnya 75 dengan nilai harapan 75. Itu artinya sudah mampu menuntaskan nilai KKM ya, yang kita sebut dengan KKM. Oke, ini untuk tugasnya. Tugas itu ada terdiri dari 2 tugas. Ada tugas individu, tugas kelompok. Itu bukan berarti dalam sebuah pertemuan selalu ada tugas individu dan kelompok. Bukan seperti itu. Tapi ada kalanya variasi tugas individu, kemudian ada pertemuan selanjutnya ada tugas kelompok, seperti itu. Untuk tugas kelompok mengerjakan latihan tepat ayat, itu nanti bisa di collaboration Office 365 itu pada suatu pertemuan tertentu ya. Sedangkan pengumpulan tugas individu dikirim atau diposting pada menu pengumpulan tugas ya. Jadi menu pengumpulan tugas itu biasanya ketika adik-adik sudah memiliki akun Office 365 kemudian sudah tergabung pada guru yang bersangkutan seperti itu ya, misalnya Tafid, Bu Intan, nanti akan ada menu sebelum masuk ke general. General itu nanti di bawahnya ada menu catatan guru, pengumpulan tugas itu dikumpulkan di situ. Biasanya kalau misalnya menggunakan handphone, pengumpulan tugas ini tidak terlihat, ada satu saluran tersembunyi. Nah, itu diklik dulu, nanti muncul pengumpulan tugas-tugas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, batas waktu pengerjaan tugas mandiri biasanya 1 minggu sebelum pertemuan berikutnya. Jadi tidak langsung di hari itu ya, saya beri toleransi dan fleksibilitas. Kemudian tugas individu untuk membuat produk ya sebagai video murotal dari surat Anas sampai dengan At-Takasur, memilih 2 surat yang diupload paling lambat semester pada akhir semester sebelum penilaian akhir semester. Kemudian evaluasi yang dilakukan setiap pertemuan bersamaan dengan pengisian presensi. Ada evaluasi, ada monitoring. Evaluasi itu maksudnya nanti bagaimana dikontrol belajarnya adik-adik di rumah seperti itu, baik berupa menjawab pertanyaan atau bisa merekap dari hasil belajar, atau bisa juga dengan berupa informasi yang diberikan dari guru atau berupa pengarahan, monitoring atau konsultasi dan lain sebagainya. Evaluasi itu tapi lebih penekanannya adalah dengan menjawab soal seperti itu. Kemudian evaluasi yang dilakukan setiap pertemuan itu tentu saja bisa berbeda-beda, tidak selalu menjawab soal terus gitu ya, karena ini sifatnya setoran. Jadi evaluasinya adalah dengan maksud saya pemberian feedback atau tanggapan balik. Misalnya saya memberikan tanggapan kepada adik-adik sudah mengirimkan video surat Al-Ikhlas misalnya. Itu bagi yang sudah hafal yang belum hafal juz 30. Bagi yang sudah hafal gimana Bu juz 30? Lanjut ke 29 ya, karena ini pendidikan berjenjang, jadi untuk hafalannya terus lanjut meningkat ke level atas ke atasnya lagi seperti itu. Level menengah ke atas ke tinggi seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana evaluasi setiap pertemuan itu adalah ketika adik-adik sudah mengirimkan feedback tanggapan kepada saya, nanti juga saya menanggapi balik insya Allah seperti itu ya. Kemudian tugas mandiri portofolio dikumpulkan kreasi clipping dengan cara menghafal surat Anas sampai dengan At-Takasur, memilih diupload paling lambat itu sama ya tadi ya. Alat pembelajaran, meskipun kita nggak bertemu secara langsung, tapi ada beberapa alat pembelajaran yang perlu adik-adik siapkan, yaitu buku, pulpen, Al-Quran. Kalau perlu ada Al-Quran digital, itu yang dimaksud adalah ketika adik-adik menyiapkan Al-Quran di handphone Android masing-masing seperti itu. Kemudian handphone, ruang internal yang cukup untuk bisa mendownload Office 365, kuota, dan juga Zoom ya, jangan lupa untuk download aplikasi Zoom. Materi pelajaran, itu materinya dari surat Anas sampai At-Takasur, sesuai dengan kaidah tajwid ya yang baik dan benar. Kemudian cara belajar menghafal efektif itu bagaimana? Itu nanti dibahas pada materi itu. Kemudian metode murojaah.
atau metode yang kita sering dengan murojaah itu apa sih sebenarnya? Menghafal secara berulang-ulang. Kemudian tips menghafal dengan cepat, tipe-tipe pembelajaran Al-Quran. Oke, next. Metode pembelajaran sampai sejauh ini masih daring. Sumber belajar itu juga nanti dari internet, dari buku yang relevan, dari modul, dan dari blog. Bisa saja dari blog seperti itu. Kemudian pertemuan 1 kali seminggu itu menyesuaikan jadwal dari sekolah yang sudah ada. Gitu. Nah, nanti untuk penilaiannya itu ada apa saja? Ada ulangan harian dari Microsoft Form 2 kali, tugas kelompok 1 kali, tugas mandiri 1 kali, ya, tugas itu mandiri itu berupa rekaman hafalan, kemudian ada ulangan tengah semester dan akhir semester 1 kali. Nah, selain itu juga menjadi pertimbangan lain adalah nilai sikap. Jadi adik-adik ketika di sini sikapnya baik, insya Allah nilai juga keterampilannya baik, insya Allah akan sangat baik seperti itu. Keterampilan terdiri dari nilai praktek atau proses dan juga kesopanan serta kecermatan. Dalam arti nilai kecermatan itu ketika adik-adik bisa menghafalkan tidak meloncat-loncat ayat seperti itu ya. Kemudian program remedi dan pengayaan itu nanti setelah dilaksanakannya penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester seperti itu. Nah, saya kira itu yang menjadi topik bahasan kita pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah secara bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup kelas ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.